bahan dari aluminium dan kawat ini gitu. Jadi karena dari segi perawatan juga lebih gampang. Misalkan kayak aluminium ini kena kotoran, tinggal disemprot udah langsung hilang, nggak perlu digosok, nggak perlu diapa-apain lagi gitu. Terus mau ditaruh di mana aja ini bisa gitu loh. Bahkan misalkan taruh di balkon atau taruh di lantai paling atas itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba membuat kandang burung. Awalnya memang lucu, bahkan ada yang bilang kandang kok kayak tahu gitu kan, karena ukurannya belum ketemu pas, modelnya juga masih lucu. Akhirnya kita terus berinovasi, banyak masukan dari teman-teman yang kita ambil, dan alhamdulillah sampai sekarang produk saya sudah bisa diterima di Kicomania. Nah, dari mulai kandang umbaran, kandang ternak dari yang besar sampai ke yang minimalis, bahkan sampai ke kandang baterai. Nah, terus kandang merpati juga, kandang hewan-hewan kayak kucing, kayak anjing juga kita buat. Nah, yang lain ya di proyek interior sama eksterior. Nah, orang aluminium dari dulu nggak ada yang memproduksi kandang. Bahkan pada saat bikin kandang, saya diketawain sama teman-teman aluminium. Bahkan dibilang emang bikin kandang ada duitnya, katanya begitu. Tapi ya saya coba aja terus. Masa kita usaha nggak ada hasil kan nggak mungkin. Dan ternyata terbukti ya, alhamdulillah bisa. Untuk bedanya jauh. Misalkan dari bahan kayak orang bikin kandang ternak dari besi atau apalah ya, pertama karat, propos. Nah, ketika di situ ada karat itu kan biasanya sering banget nyimpen kotoran atau jadi kandang tuh bau ya. Kalau di aluminium enggak. Perawatannya yang jelas itu lebih simpel, lebih simpel, dan nggak perlu ngecat ulang. Misalnya udah lama kita harus cat ulang, itu nggak perlu kalau. Dan yang pasti bisa bongkar pasang karena ke knockdown, sistemnya ke knockdown. Jadi simple ya, nggak paten. Kalau besi kan semuanya dilas mati. Kalau ini nggak, semua sistem baut. Gitu. Jadi pindah kemana aja bisa. Bosan ditaruh di sudut atau ditaruh di belakang udah bosan, bisa pindah ke depan, bisa pindah ke samping. Ini keunggulannya salah satunya. Pemakaian terbanyak itu dari Kicomania juga banyak, dari orang rumahan juga banyak. Kalau saya bagi ya hampir 50-50. Kalau dari Kicomania rata-rata kandang umbaran, terus kandang ternak. Nah, kalau dari rumahan, penghobi rumahan yang dia nggak suka lomba, itu rata-rata malah kandang-kandang aviari. Ya, dari misalnya saya pernah juga kerja di beberapa rumah pejabat, bahkan terakhir di rumah dinas RI 2. Itu rata-rata semua kandang aviari yang yang hanya dia fungsikan untuk naruh beberapa burung, tapi kandangnya pengennya kelihatannya seperti kayak gazebo gitu. Jadi nggak mau terlihat seperti kandang burung gitu. Nah, itu rata-rata dari dua, satu dari orang rumahan juga ada, dari Kicomania juga banyak gitu. Kalau kendala sih ya nggak ada lah, paling kalau musim hujan. Kalau musim hujan udah otomatis kita nggak bisa kerja, kecuali pesanan kandang kecil kita bisa produksi di workshop, kirim udah bentuk jadi. Tapi kalau kandang besar kita nggak bisa, karena kita kerja di lapangan, otomatis ketika cuaca hujan
kita nggak bisa kerja karena bahaya, karena kita kan kerja semua pakai listrik ya. Jadi ya kendalanya hanya itu. Kalau dari material, dari apa, alhamdulillah selama ini nggak ada kendala. Kalau orang minta cepat itu kan relatif ya, dan juga kebetulan kita ada beberapa pekerja yang selalu siap untuk penanganan kandang gitu. Jadi kalau minta 3 hari atau 4 hari, misalnya kayak pemain nih, hari Minggu mau lomba, burung belum diumbar, saya minta 2 hari kelar nggak? Ya kita usahain kelar, karena ngejar waktu, katanya mau buat umbar biar Minggu bisa ikut lomba. Nah itu kita selalu usahain bisa, dan alhamdulillah sampai hari ini ketika ada kasus seperti itu masih bisa kita tangani. Ya kalau pesan sih gampang. Pertama harus ada ukuran. Ukurannya berapa. Kedua bahan. Nah, karena itu untuk menentukan nanti nominal biayanya berapa gitu. Nah, terus kalau udah ada kesepakatan, ya cukup tinggal kasih uang muka dari 20, 30 atau 50% dari nilai. Nah setelah itu udah kita kerja. Nah sisanya nanti setelah semuanya selesai, tahap akhir finishing, kita cek semua sama ownernya. Nah, kalau owner udah oke, ya udah kita tinggal minta. Yang nggak sanggup, saya pernah waktu itu ditawarin di Taman Mini karena waktu itu tenaga kita memang posisinya lagi kurang. Nah terus waktunya ini yang nggak kita bisa nego, karena waktunya terlalu cepat dan terlalu mepet. Ibaratnya kita untuk persiapan segala macam itu kita nggak diberi waktu lah, karena hari ini nelpon, dalam jangka waktu beberapa hari ke depan harus sudah mulai kerja. Kan nggak mungkin saya bisa kerja begitu kan. Biasanya kan dalam tahapan kita bekerja kan, satu ada survei, kedua ada bicara harga, bicara jangka waktu pengerjaannya. Nah kalau itu sudah semuanya disepakati di ACC, ya kan kita tinggal jalan kerja. Jadi nggak bisa kita kerja ujuk-ujuk disuruh datang terus besok harus kerja, ya kita nggak bisa begitu. Kecuali kalau kandang-kandang umbaran, kandang-kandang kecil ya mungkin kita bisa. Tapi kalau kandang besar yang membutuhkan tenaga banyak, itu ya semua harus ada prosedurnya gitu. Harus ada planning dulu, daripada nanti berantakan. Kita nggak mau juga kerja yang penting kita dapat duit tapi planningnya nggak ada, malah nanti akhirnya kacau semua, nama saya juga jelek. Dan saya ada satu pesan buat teman-teman Kicomania, khususnya yang hobi belanja online juga. Jadi harus benar-benar jeli, ya, tahu bahannya. Jangan hanya melihat harga, tapi dari segi kualitas nggak diperhatikan. Nah itu seperti apa? Nah nanti ujung-ujungnya kecewa gitu kan. Jadi yang pasti kalau di kita ini semuanya jelas, materialnya jelas. Dan kalau memang masih ada keraguan, bisa datang ke workshop, lihat, terus bawa sampelnya. Pada saat kita ngirim, cocokin. Nah kalau nggak cocok, balikin. Kita jamin 100%. Jadi kita nggak mau tipu-tipu. Jadi bicara ini yang dikirim beda, itu kita nggak mau. Kalau mau tahu ya, itu ini misalnya kayak gini nih. Ini holo yang paling besar nih untuk kandang besar. Ini ada ketebalan 1 mili. Ukurannya 4,5 cm kali 7,5 cm. Terus yang ini ukurannya 4 cm kali 2 cm. Ada lagi yang 4 cm kali 4 cm. Jadi banyak macam, walaupun
sama-sama aluminium, tapi harga nggak bisa dipukul rata karena semua itu ada jenisnya, ada ketebalannya. Nah, kalau untuk yang paling tipis ya paling itu saya pakai untuk kandang-kandang umbaran. Tapi ada juga yang mintanya spesial, bahan yang super juga ada. Kalau prospek ya, selama memelihara burung ini belum dipidana, masih ada prospek buat saya. Kecuali memelihara burung udah dilarang, ya itu mungkin udah nggak ada prospek ke depan. Tapi sampai hari ini kan memelihara burung masih bisa gitu. Nah, apalagi dengan adanya sekarang ini pemerintah gencar dengan konservasi kan, itu otomatis akan menjadi peluang juga untuk saya dan beberapa teman yang memang punya bakat untuk menangkarkan kan. Artinya untuk nangkarin beberapa burung kita itu otomatis menjadi peluang. Nah, peluang untuk mereka, peluang untuk saya sebagai produsen kandang gitu. Ya, mudah-mudahan prosesnya tetap bagus. Harapan saya cuma satu, ekonomi nasional tetap stabil, karena itu yang menentukan. Jadi kita nggak bisa dagang kalau kondisi ekonomi kita morat-marit. Nah, harapan saya terhadap pemerintah, ekonomi bagus, stabil terus. Jadi masyarakat bisa menjalankan perekonomiannya dengan baik. Kondisi keamanan juga stabil gitu. Jadi jangan sampai ada gejolak lah, karena ketika ada gejolak kita pusing. Nah, dan jangan persulit juga izin-izin untuk konservasi atau apalah gitu. Nah, karena ini kan tetap bisa membangun perekonomian juga untuk masyarakat gitu. Dan satu lagi, harapan dan pesan saya kepada teman-teman Kicomania, untuk khususnya ya untuk burung-burung yang sudah bisa ditangkar, yang mudah ditangkar, yang saat ini masih dilombakan. Ketika burungnya usianya sudah mulai menua, lebih bagus ditangkarkan. Dan jangan lupa untuk menghubungi Fajar Indah Aluminium sebagai pembuat sangkarnya. Jadi biar ada generasi terus sahabat KCM. Jadi jangan sampai burung kita jawara besok nggak ada penerusnya. Nah, kalau bisa ditangkar biar ada penerusnya terus gitu. Jadi Anda semua tetap masih bisa main burung, apalagi 2020 semua harus pakai ring, dan burung non ring sudah tidak boleh lagi untuk dilombakan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.